Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Wirayuda Tarigan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 8 mengenai jenis-jenis PT. Yang dimana kami membahas materinya yang pertama yaitu PT tertutup. PT tertutup yang bagaimana kita ketahui bahasanya perseroan terbatas yaitu suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham di suatu perusahaan. Modal yang didapat dari jenis PT tertutup ini hanya bisa dapat dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Beberapa contoh perusahaan terbatas diantaranya seperti Salim Group, Bakri Group, Sinar Mas Group, dan Lipo. Baru ada juga selanjutnya jenisnya PT terbuka. Pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas UU PT mendefinisikan bahwa perseroan terbuka sebagai perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham. Suatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Contoh PT terbuka ini contohnya seperti Astra Internasional, Agung Podomoro, Land Tbk, Indofood Sukses Makmur. Dan yang terakhir adanya perbedaan PT terbuka dan tertutup ini bisa kita lihat dari kepemilikan perusahaan, kepemilikan saham, kepemilikan pasar modalnya, baru dari pasar sahamnya juga kita bisa melihat dari perbedaannya, akses ke modalnya juga ada, dan yang terakhir pengungkapan informasi. Yang dimana perbedaannya cukup signifikan, yang dimana ada beberapa yang perlu diketahui, contohnya ya seperti perseroan terbuka ini, pasar sahamnya itu pedagang sahamnya dilakukan oleh pasar modal seperti bursa efek. Lalu untuk pasar modal tertutup, kepemilikan sahamnya itu tidak diperdagangkan atau di pasar modal. Lalu untuk kepemilikan sahamnya juga di PT terbuka ini dimiliki oleh berbagai pihak seperti individu, institusi atau investor. Dan PT tertutup di kepemilikan sahamnya terbatas hanya untuk pemegang saham yang telah ditentukan. Baiklah, untuk materi selanjutnya mungkin hanya ini materi saya. Yaitu PT Internasional MNC, yang mana PT ini merupakan suatu perusahaan yang mempunyai operasi bisnis di setidaknya satu negara selain dari negara asalnya, dan juga menghasilkan pendapatan di luar negara dari asalnya tersebut. Dan dalam pengertian lain juga disebut bahwa perusahaan ini juga mengembangkan dirinya di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota-kota yang hampir di seluruh penjuru dunia. Dengan status perusahaan ini yang disebut sebagai perseroan terbatas atau PT. Studi komparasi peraturan PT internasional ini juga dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Yang pertama seperti peraturan hukum internasional, yang kedua peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga peraturan perusahaan internasional. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis MNC. Yang pertama ada multinational internationally owned enterprise, yang kedua ada multinational or financial controlled enterprise, yang ketiga ada multinational producing enterprise, yang keempat ada multinational trade enterprise, dan yang selanjutnya yaitu bidang usaha MNC. Yang pertama ada pada bidang usaha sumber daya mineral, yang kedua ada media massa, dan yang ketiga ada investasi. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.